Belajar ilmu fikih. Tadi biar sah syarat sholatnya. Kemudian apa syarat sholatnya? Wudhu. Kemudian mandi. Kemudian masalah najis. Itu paling banyak diadab di kubur orang yang nggak kencingnya nggak benar minal baul. Kencingnya sembarangan, nggak dicuci secara yang dibenarkan oleh syariat, sehingga tetap dianggap najis. Maaf ya, kalau ini kita nggak benar, biar kata sholatnya nangis darah, nangis orang kata husuk, diterima nggak diterima? Orang yang nuduh gitu, nuduh saya itu Habib, so tahu soal diterima nggak terima kan urusan Allah. Iya memang urusan Allah, tapi syarat alamatnya semua sudah dikasih tahu sama Allah. Kalau orang ada yang tentang soal terima nggak terima, itu urusan Allah, bukan urusan ente. Iya memang urusan Allah, tapi dikasih tahu. Satu, setelah nggak tinggal sholat, pelajarin ilmunya. Ada syarat, ada rukun. Syarat ada di luar sholat, rukun ada di dalam. Contoh, syarat di luar sholat harus bersih dari hadas kecil, hadas besar, dan dari najis. Hadas kecil, wudhunya benar gak? Coba kita lihat orang-orang sekarang wudhunya, muka asal begini doang, udah plek. Tangan gitu. Coba lihat ya, sah gak tuh? Tahu gak air syarat buat wudhu, airnya tohir mutohir, air mutlak, nggak dipelajari. Al-muta'abbid bi ghairi fikir, orang yang belajar, yang beribadah, orang yang beribadah kepada Allah. Tahu ibadah ya, dia beribadah kepada Allah, termasuk selawatan ibadah kepada Allah, ngaji termasuk ibadah kepada Allah, puasa, haji, zakat, semua dengan ibadah kepada Allah. Bi ghairi fikir, tanpa ilmu dasarnya ilmu fikih, kahimarit tohun, seperti keledai. Tahu keledai? Penggiling gandum. Itu ulama katakan semuanya sendaran fikih. Ibu berumah tangga, bapak-bapak berumah tangga, itu fikih. Fikih. Kalau nggak belajar fikih, berapa banyak orang bersuami istri sebenarnya udah cerai, masih wik-wik, masih, maaf nih saya bukan ngomong jorok, masih berhubungan suami istri padahal hukumnya udah nggak sah. Apa yang terjadi? Zina. Jangan mencela pelacur doang yang zina. Kita nggak tahu di rumah tangga kita berzina dengan istri kita. Suaminya ngomong, pulang lu ke rumah orang tua lu, gue cerai. Jatuh cerai. Biasa berantem. Ya akhirnya ketemu guling, ngobrol lagi, bayan lagi. Maafin gue ya yang, iya abang. Nggak sah tuh. Zina tuh, anak jadi zina ketika anaknya dewasa, anaknya perempuan, nikah lagi, kan nikah nih, bapaknya siapa? Kan bapaknya tuh jadi wali. Sedangkan anak zina, bapaknya nggak sah jadi wali, bapaknya yang ngewaliin. Sah gak? Nggak sah, zina lagi jatuhnya. Turun temurun jadi anak zina. Kenapa? Bodoh dalam ilmu fikih. Belum lagi mau bicara zakat, belum bicara haji. Setiap amal ibadah yang diterima Allah akan merubah sesuatu, seorang itu akan menjadi lebih baik lagi. Sebelum haji pakai celana pendek, minum tangan kiri, pulang haji berubah. Alhamdulillah. Puasa pakai jilbab, alhamdulillah. Sebelumnya nggak pakai jilbab, puasa selesai, setelah puasa pakai alhamdulillah. Kan kebanyakan kagak, komersil. Pakai jilbab lagi bulan puasa, setelah puasa ngablak baik. Padahal ibadah itu akan merubah seseorang, bertambah baik sampai mati dalam keadaan husnul khotimah. Lah sekarang sholat aja tolok ukurnya. Yang Allah udah janjikan orang yang sholat tidak akan berbuat perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa diri kita kok masih berbuat perbuatan keji dan munkar? Tandakan bahwasanya selama ini sholat kita belum dianggap sah. Makanya pelajarin tadi apa? Wudhu. Kemudian mandi hadas besar. Ini perempuan-perempuan mandi hadas besar, mandi haid, mandi tentang berhubungan badan, janabah, mesti dipelajari. Bersih dari najis. Ya, cium aja kolornya, pada mau pesing enggak? Kencing bukan sembarang kencing, ada caranya, cara kencing.
Apalagi perempuan sampai diri ngewer-ngewer kemana-mana. Jongkoknya diajarin, jongkoknya aja begini nih orang kencing deh. Tuh, agar tiris, bukan cuma jongkok begini. Makanya ambil akhirnya. Duduknya aja begini. Islam nih yang ngajarin, bukan kata saya nih di kitab. Kenapa umat Islam awam? Karena ngumpul begini nggak ngaji makanya saya ngaji kitab, cuma kitabnya saya nggak bawa. Udah gitu ceramah doang selesai, habis ceramah selesai. Kalau ngaji kitab di musola coba paling 3 orang, kadang 5 orang setengah, 5-nya anak orang tua, setengahnya anak kecil. Dikit. Makanya ngaji kitab, perlu ngaji kitab, fikih terutama. Umur kita terbatas, maka dahulukanlah ilmu yang paling penting yang untuk mensahkan ibadah kita kepada Allah, yaitu ilmu fikih. Belajar tentang rumah tangga perkawinan di fikih. Kisos aja ada di fikih. Memerintah ini, negara, rumah tangga, semuanya ada di ilmu fikih. Zakat, puasa yang kita akan bahas nanti, puasa ada di ilmu fikih. Belajar ilmu fikih. Tadi biar sah syarat sholatnya. Kemudian apa syarat sholatnya? Wudhu. Kemudian mandi. Kemudian masalah najis. Itu paling banyak diazab di kubur orang yang nggak kencingnya nggak benar, minal baul. Kencingnya sembarangan, nggak dicuci secara yang dibenarkan oleh syariat, sehingga tetap dianggap najis. Maaf ya, kalau ini kita nggak benar, biar kata sholatnya nangis darah, nangis, orang kata husuk, diterima nggak diterima. Orang biar nuduh gitu, nuduh saya gitu, Habib sok tahu soal diterima nggak terima kan urusan Allah. Iya memang urusan Allah, tapi syarat alamatnya semua sudah dikasih tahu sama Allah. Kalau orang ada yang tentang soal terima nggak terima, itu urusan Allah, bukan urusan ente. Iya memang urusan Allah, tapi dikasih tahu. Sekarang begini nih, paling gampang. Syarat sholat salah satu ngadep kiblat. Kiblat sebelah mana? Kiblat ke sono ya. No, kiblat bener-bener kiblat tuh. Nah, kiblat ke sono. Syarat sholat diantaranya ngadep kiblat. Sekarang kita sholat nggak ngadep kiblat ke sono. Sah gak? Besok terawih praktekin jangan ngadep kiblat, ke sono aja. Orang pada ke sono, kita ke sono aja no. Sah gak? Nangis sambil nangis darah. Sambil nangis husuk banget. Ente bilang sah gak? Kemudian orang bilang, ente bisa nilai orang sah gak sah? Oh bisa dong, dia nggak ngadep kiblat. Sedangkan wajib ngadep, dia nggak ngadep kiblat, sah gak? Kalau nggak sah nggak diterima. Itu syarat sholat, ngadep kiblat, bersih hadas kecil dan besar. Itu dipelajarin. Ayo ibu-ibu belajar syarat sholat gimana. Kemudian rukun sholat. Kapan rukun sholat? Mulai dari takbir sampai salam. Tahu niatnya sholat, wajib hukumnya. Kalau nggak niat sah gak? Saya tanya lagi, kalau kita niat puasa nggak niat sah gak hukumnya? Nih contoh niat puasa, nawaitu shauma ghadin, nanti saya bakal bahas. Kemudian kita ingat udah subuh, udah azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah azan subuh, lupa niat, sah gak puasanya? Enggak, wajib dia puasa, tetap hukumnya puasa, wajib nanti qadha. Satu. Begitu juga yang namanya niat sholat. Ketika dia sholat nggak niat, sah gak? Nggak sah. Di mana letaknya niat? Kebanyakan usolli fardhul maghrib, Allahu Akbar, maaf nggak sah. Di mana niat itu di hati? Kapan waktunya? Berbarengan ketika takbiratul, ketika Allah dalam hatinya dia niat, nawaitu apa? Usolli fardhul maghrib. Jadi mulutnya Allah, hatinya usolli fardhul. Di situ aja khusyuk gak kita? Pasti kalau nggak khusyuk nggak bisa masuk. Makanya kalau mau khusyuk gampang, jangan pakai ada juga ditulis cara khusyuk begitu. Khusyuk pelajarin ilmunya tentang sholat, bakal khusyuk datang sendiri. Kapan waktunya? Ketika Allah, ketika masuk Allah di sini usolli fardhul maghrib, usolli fardhul. Pas sudah selesai bar. Paham ya? Ini hati nggak bisa ngomong sih ya. Kalau bisa ngomong saya gini nih. Jadi ketika mulut Allahu Akbar, tuh hatinya ketika dari Allah sampai bar masuk niat usolli fardhul maghrib, usolli fardhul subuh.
Dengerin nih, penting nih. Kemudian setelah itu dia baca apa? Surah Al-Fatihah. Coba sekarang baca Al-Fatihahnya pada benar gak? Ini syarat sholat, ini rukun sholat. Rukun sholat gauli yang perkataan adalah baca Al-Fatihah, kemudian juga baca At-Tahiyat. At-Tahiyat. Sekarang kita lihat coba. Orang pada belajar yang sekarang. At-Tahiyatul Mubarakatul Sholawatut. Ulang lagi. Lagi, yang kencang. Salah. Taknya nggak panjang. Kalau belajar murotal ketika ditekan sedikit udah 2 harokat. At-Tahiyatul panjang itu. Yang benar apa? Karena nggak panjang. Tahan. At-Tahiyatul. At-Tahiyat bukan At-Tahiyatul. Berantakan. Itu wajib hukumnya. Baca Fatihah yang benar. Mana hak kecil, mana short. Beda. Ya. Makanya ketika puasa nawaitu sauma godin. Ini kagak nawaitu sauma godin. Sauma emang sin. Artinya apa? Pahamin tuh. Makanya dipelajarin mahor-mahornya. Nggak sah nanti. Makanya habaib tuh ngajarin ulama-ulama itu tuh makhraj huruf kita biar benar. Mane jim, mane zai, mane dal. Makanya orang suka salah adzan. Pakai dal ada titiknya. Jadi za. Paham? Adzan, bukan ajan. Bukan azan, tapi adzan. Beda. Azan, ajan. Apalagi pakai azon. Parah lagi. Ya. Bilang jazakallah. Ini jazakallah khairan jazak. Berantakan itu. Kalau gitu jazak dimasukin semua nanti di dalam rukun-rukun sholat, berantakan, hancur-hancuran. Anta beda nih, amta alaihim ghairil, hancur sudah. Fatihah nggak sah sholatnya. Bukan kata saya ini agama yang ngajarin. Kok berat? Nggak berat kalau mau belajar dari kecil. Makanya utubil ilma minal mahdi ilal, nuntut ilmu dari buayan sampai lubang. 7 kali kita hidup nggak kelar kalau kita ngomongin fikih. Makanya ngaji. Lihat guru-guru yang ngajarin fikih mana, belajar. Nah nanti kalau sholat kita benar, saya nggak uraikan terlalu banyak. Sholat kita benar, insya Allah perintahkan sholat untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Dan yakinin kalau orang sudah demikian, rumah tangganya beres, nggak pernah ada pertikaian, nggak pernah ada huru hara, rezeki datang gampang. Kenapa kita seret? Kenapa kita begini-begini? Hubungan baik kita sama Allah belum benar. Hubungan baik kita adalah kepada Allah dengan sholat. Itu munajat, itu kita berkalam kepada Allah Ta'ala, ngajak bicara Allah Ta'ala. Tapi sayang, sholat hanya sekedar sholat tapi nggak pernah tahu siapa yang disembahnya. Sekedar ucapan nama Allah tapi dia nggak kenal siapa Allah sang penciptanya. Belajar fikih. صلوا معنا